Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramli Rizal. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Karangtengah Cianjur. Saya juga adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang best practice yang sudah saya lakukan. Next. Oke, best practice yang saya lakukan berlokasi di SMA Negeri 1 Karangtengah Cianjur pada hari Jumat 25 November 2022. Tujuan pelaksanaan best practice itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan speaking dan writing khususnya untuk siswa kelas 12 pada materi prosedur teks. Next. Situasi. Nah, hal yang melatar belakangi terjadinya atau praktek best practice ini adalah ternyata masih banyak siswa khususnya kelas 12 yang masih kesulitan dalam membuat dan mempresentasikan materi prosedur teks itu sendiri. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena ini atau best practice ini akan bisa membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran khususnya pada materi prosedur teks. Nah, peran saya sendiri dalam best practice ini sebagai guru bahasa Inggris, saya berperan untuk membimbing dan memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Next, tantangan yang saya hadapi. Pertama, tantangan yang saya hadapi yaitu dari sisi siswa. Nah, dari sisi siswa itu sendiri, beberapa siswa masih sangat terbatas pembendaharaan katanya dalam bahasa Inggris. Nah, selain itu masih sering terjadi kesalahan dalam pengucapan bahasa Inggris atau yang kita sebut dengan pronunciations. Dan pada waktu pelaksanaan, tantangan yang lainnya adalah kondisi sekolah yang kurang kondusif pada saat itu. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan best practice itu sendiri diantaranya adalah kepala sekolah dengan pemberian izin, terus partner saya yang merekam dan menghandle rekaman dari video best practice itu sendiri. Terus saya sebagai guru bahasa Inggris yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran serta siswa kelas 12 yang berjumlah sekitar 18 orang pada saat pelaksanaan tersebut. Nah, next, aksi. Langkah-langkah yang saya lakukan pada praktek best practice itu. Saya mulai dengan tayangan video. Saya menayangkan video kepada siswa berupa contoh prosedur teks dalam bentuk video. Setelah itu siswa menanggapi tentang video tersebut, video itu tentang apa, dan hal yang mereka dapat atau informasi yang mereka dapat dari video tersebut. Terus saya memberikan contoh lain berupa tayangan prosedur teks berupa teks, dan seperti yang tadi tayangan video, mereka pun memberikan pendapat, bertanya, dan juga menyimpulkan tentang apa teks tersebut. Setelah itu menggunakan slide PowerPoint, saya memberikan materi tentang definisi, generic structure, language features of prosedur text untuk mengkonfirmasi sebenarnya jawaban-jawaban siswa yang mereka berikan sebelumnya, tanggapan-tanggapan siswa. Setelah itu saya membentuk kelompok siswa menjadi beberapa kelompok. Saya menyuruh mereka atau menginstruksikan mereka untuk berdiskusi di dalam kelompok, dan di dalam diskusi tersebut saya memberikan mereka beberapa tugas, lembar-lembar LKPD, dan juga saya menyuruh mereka untuk membuat sebuah prosedur teks. Karena kebetulan pada saat itu saya menggunakan model pembelajaran PJBL, jadi mereka harus menghasilkan produk. Nah, produk yang mereka hasilkan adalah berupa prosedur teks dalam bentuk poster. Jadi mereka membuat poster prosedur teks dengan kreatif, dengan ide-ide mereka yang mereka tuangkan. Setelah itu mereka mempresentasikan hasil poster yang mereka buat. Itulah rangkaian aksi dan langkah-langkah pada best practice yang saya lakukan. Next, refleksi hasil dan dampak. Dampak atau hasil dari best practice itu sendiri ternyata sangat positif. Siswa menjadi lebih aktif dan lebih bisa dalam menulis dan mempresentasikan atau berbicara bahasa Inggris khususnya pada materi prosedur teks. Respon dari guru-guru lain
itu sangat positif dan sangat baik dan mendukung proses pelaksanaan praktek best practice ini. Dan respon siswa terlihat sangat menikmati proses pembelajaran. Mereka sangat senang dalam proses pembelajaran dan mereka juga sangat aktif mengikuti proses pembelajaran. Nah, faktor keberhasilan yang menentukan keberhasilan dari praktek yang saya lakukan adalah peran aktif semua pihak yang terlibat, termasuk dosen pembimbing dan guru pamong yang memberikan arahan-arahan dan memberikan pemahaman-pemahaman sebelum dilaksanakannya praktek, dan semua pihak yang terlibat, kepala sekolah, partner, ya saya sendiri, tapi khususnya untuk seluruh siswa yang telah aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, pembelajaran yang saya dapat dari terlaksananya praktek tersebut adalah ternyata dengan penggunaan media yang tepat, inovatif, dan kreatif, itu bisa membantu, bahkan sangat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.